Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ujung Firman. Kemudian acara kita selanjutnya pengajian yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Agung. Tapi sebelumnya kita mintakan pengantar dari Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Pasaman kepada abang kita Binan, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Singkat saja yang kita hormati Bapak Ustadz Agung Budiarto dari Kinali, yang beliau ini baru 3 bulan, Ustaz? 3 bulan. Baru 2 bulan di Sulawesi Barat, di Kinali, didatangkan dari Yogyakarta untuk memimpin pesantren di Kinali. Selamat kepada Ustaz dan juga Pak Haji, rombongan dari Kinali. Seterusnya Bapak dan Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu malam ini sebagai penyajian cabang yang ke-5, dia sudah 5 bulan jalan, cuma formatnya agak berbeda. Ini selama ini sesungguhnya sudah lama diinginkan oleh Bang Haji Starmon, tapi baru ini bisa kita laksanakan. Jadi malam ini kita akan membahas tentang kitab Toharah, yaitu bersuci termasuk wudu dalam panduan Al-Quran hadis sesuai dengan paham Muhammadiyah. Jadi terima kasih kepada Ranting cabang, para jamaah semuanya yang hadir pada malam ini. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kembali mengulang kaji kita, yaitu berdasarkan buku-buku yang telah ada. Jadi Ibu, Bapak di belakang kita lo masapa. Jadi kita usahawan bermasapa. Naon mengenai wudu, mengenai bersuci. Sengaja kita bayar anak jangka waktuna penceramahan sampai insyaAllah penceramah di masapa rumah. Jadi diharapkan kita bisa bertanya sehingga terjadi dialog di antara kita. Barangkali yang akan bicara dengan Ustaz, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bang Adnan sebagai pengantar pengajian kita pada malam hari ini. Langsung saja kita masuk kepada acara pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Mas Agung Budiarto, SPD. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Pasaman Barat, khusus Majelis Tabligh PDM Pasaman Barat bekerjasama dengan pimpinan cabang Kinali dan pimpinan cabang
dan serta seluruh perangkat yang telah mengikhtiarkan acara pada malam hari ini. Perkenankan saya ingin kembali mengenalkan diri saya. Mungkin sebelumnya sudah tahu nama saya beserta mungkin amanah yang dimintakan ke saya. Ya, mungkin gambarannya Muhammad Abdul Budiarto, SPD, Mudir Pondok Pesantren Islamic Center Muhammadiyah Kinali, plus alumni PUTM. Mungkin dikira wah kiai, ternyata setelah bertemu masih cilik gitu ya, masih kecil. Umur saya masih berapa Pak? Bu, kira-kira Bu, kalau saya kira-kira ini umurnya berapa Pak? 12 tahun. 26 18 32 18 Umur saya 22. Berarti saya itu seharusnya memang masih muda. Ini mungkin Bapak tadi ada yang bilang 32 iseh belum, tapi mungkin wajahnya wajah tua. Tapi ya alhamdulillah umur saya 22. Ya alhamdulillah sudah menikah dan memang baru menikah. Memang alhamdulillah tanggal 20 Juni lalu Allah memperkenankan saya untuk kemudian menikah. Saya aslinya dari Jawa Tengah, cuman sekolahnya 4 tahun di Jogja. Dapat beasiswa dari pimpinan pusat, beasiswa pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah, 3 tahun di PUTM di bawah naungan Majelis Tarjih dan Tajdid, 1 tahunnya di UMY ambil pendidikan agama Islam. Jadi karena beasiswa maka konsekuensinya 1, selama 4 tahun tidak boleh menikah. Karena saya sudah lulus selesai, alhamdulillah saya orang pertama yang menikah pria itu. Yang selanjutnya harus selesai tepat waktu, karena kalau tidak selesai nanti suruh mengembalikan uang beasiswanya. Teman saya sudah 5 tahun, sudah 5 semester itu keluar, maka mau tidak mau setiap semester harus mengembalikan 5 juta. Nah yang terakhir, dianggap sebagai alumni kalau sudah mengabdi selama 3 tahun. Jadi kalau alumni PUTM itu bukan yang sudah menyelesaikan studi 4 tahun, tetapi sudah menyelesaikan studi 4 tahun plus menyelesaikan ngabdi 3 tahun. Makanya ijazah ditahan, tidak boleh diambil, takut nanti kabur sekolah tidak balik lagi. Jadi bapak-bapak ibu semuanya, duduknya saya di sini bukan semata-mata yang paling pinter, yang paling alim dan yang paling soleh. Tidak, wallahi. Ada bapak-bapak di sini yang lebih alim. Cuman kebetulan saya ada tugas pengabdian di sini, diminta membantu khususnya di PJM Kinali, juga diminta membantu di PDM Pasaman Barat. Karena sifatnya saya pembantu, disuruh ngisi ya saya mengisi. Baik, pada malam hari ini saya buka dulu. Malam hari ini kita akan spesifik amanah yang ingin saya sampaikan tentang toharoh. Cuman kita tidak langsung ingin membahas tentang perkara toharoh. Ada sesuatu yang lebih penting untuk pendahuluan pertama selain perkenalan tadi. Yang ingin pertama kita sampaikan, perlu kita pahami antara ikhtilaf dan iftiraq. Karena umat muslim sampai saat ini masih terpecah belah, bukan hanya karena gangguan pemikiran orang-orang Eropa, tetapi karena ribut, bahkan saling menghujat, saling mengkafirkan gara-gara persoalan tidak paham mana ikhtilaf, mana itu iftiraq. Ikhtilaf itu perbedaan yang terjadi dalam masalah furu'iyah,
Nah, kalau kita membahas agama Islam, ada yang sifatnya usul, pokok-pokok agama. Itu sholat, pokok-pokok agama. Rukun iman, rukun Islam seperti itu. Tetapi yang namanya ikhtilaf itu perbedaan yang terjadi dalam persoalan fur'iyah atau cabang-cabang agama. Ketika ada perbedaan, selama ada dalil yang mendasarinya, maka wajib memberikan toleransi kalau berbeda. Masalah kunut katakan, kita warga Muhammadiyah merojihkan tidak memakai kunut dengan istidlal yang panjang seperti itu. Tetapi banyak saudara kita yang mengamalkan kunut. Karena itu bukan perkara yang usul, maka karena juga ada dasar yang mendasarinya. Menurut mereka hadisnya kuat, sedangkan menurut kita hadisnya itu lemah. Dan alasan kenapa Nabi melaksanakan kunut ada alasannya, kita tidak memakai. Karena itu ikhtilaf berbeda, ada dasarnya, maka ketika berbeda kita wajib memberikan toleransi. Tidak boleh saling menyalahkan. Apalagi kemudian sampai bermusuhan. Yang terbaru baru beberapa hari ini ada yang menghujat Gus Baha gara-gara tidak mengucapkan sayyidina kepada Nabi Muhammad. Ikhtilafnya seperti ini. Satu ketika Nabi SAW itu ada seorang yang datang ingin belajar. Orang itu datang mengatakan, ya sayyidi, ya sayyidi, wahai tuanku, wahai tuanku. Tetapi Nabi marah ketika ada orang yang memanggil sayyid. Nabi marah. Tetapi di lain waktu Nabi mengatakan, anna sayyidun nas, anna sayyidul mursalin. Satu sisi Nabi marah ketika ada yang mengatakan sayyidi. Tetapi di sisi lain Nabi justru mengatakan anna sayyidul anbiya, anna sayyidul mursalin. Satu hadis yang sahih itu mengatakan Nabi marah ketika dipanggil sayyid. Satu sisi Nabi membiarkan, bahkan Nabi mengatakan saya itu sayyid. Ternyata ketika setelah ditelusuri, mereka orang yang datang mengucapkan memanggil Nabi dengan sayyid karena di situ ada panggilan yang melebih-lebihkan sampai memutuskan. Maka Nabi marah karena dia memanggil nama Nabi sembari mengagung-agungkan Nabi. Karena Nabi tahu dulu pengikutnya Nabi Nuh mereka menjadi syirik karena terlalu mengagung-agungkan orang yang telah mati dan mengagungkan Nabi Nuh. Maka tidak boleh. Satu sisi boleh kemudian mengucapkan sayyid. Jadi boleh mengucapkan sayyid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, asalkan dalam hati kita tidak memutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh mengucapkan sayyid dan boleh mengucapkan tidak. Yang salah yang mempermasalahkan, menyalahkan yang mengucapkan sayyid dan menyalahkan yang tidak mengucapkan sayyid. Paham ya? Paham. Tetapi kalau dalam masalah sholat, karena sholat itu prinsipnya ittiba'ur rasul, apa-apa itu harus mencontoh Nabi. Karena ketika sholat itu doanya yang ngajari Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena dalam hal ibadah prinsipnya ikuti Nabi, maka kita tidak kemudian menambah-nambah. Kalau dalam masalah membuka menyebutkan Sayyidina Muhammad tidak apa-apa. Tetapi kalau dalam masalah ibadah, Muhammadiyah berpendapat tidak menggunakan sayyid karena permasalahan ibadah mahdhah itu harus ittiba'ur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat ini banyak seperti itu. Tarawih Muhammadiyah 11 rakaat 4 dan 2 saudara kita Nahdlatul Ulama 23 rakaat. Tidak menjadi masalah karena masing-masing punya dasar. Kisah yang masyhur dulu pimpinan pusat Muhammadiyah diundang untuk mengisi acara di
NU. Ketika itu pemimpin besarnya Gus Dur. Yang diundang zamannya Pak Gus Dur berarti Pak A.R. Fakhrudin. Ketika itu Pak A.R. Fakhrudin diminta untuk mengisi pengajian di warga NU di sana. Pas puasa dimintai untuk mengisi. Setelah mengisi karena sudah waktu isya, sholat isya, kemudian sholat tarawih. Sholat tarawih yang disuruh memimpin Pak A.R. Fakhrudin. Pak A.R. biasanya 11 rakaat, tetapi meskipun beliau ambil pendapat yang 11 rakaat, ketika di lingkungan yang mereka mengambil pendapat yang 23, beliau melepas pendapatnya dalam artian untuk menghormati pendapat sana. Maka dipimpinlah kayak Muhammadiyah, Allahu Akbar. Biasanya di sini kalau 11 rakaat berapa menit, Pak? 20 menit. 20 menit Pak A.R. selesai itu memimpin sholat. Nah, akhirnya ketika sudah 8 rakaat mau witir balik gimana? Mau lanjut 23 apa 11? Orang-orang itu dari sepakat 11 saja. Maka Pak Gus Dur mengatakan ini Pak A.R. satu-satunya orang yang bisa memuhammadiyahkan orang. Tapi kita menghargai karena berbeda masing-masing ada landasannya. Pokoknya ikhtilaf, perbedaan dalam masalah furu'iyah, selama ada dalil yang mendasarinya kita tidak boleh ribut dan harus wajib memberikan toleransi. Karena dulu lahirnya Majelis Tarjih Muhammadiyah salah satunya karena masyarakat ketika itu mereka ribut, saling mendolimi, saling mengkafirkan karena hanya perbedaan masalah furu'iyah. Nah, seperti itu. Itu ikhtilaf. Nah, kalau dalam masalah usul itu masalah akidah, kemudian masalah rukun iman, rukun Islam, iman kepada Allah, percaya kepada Nabi, itu perkara usul. Kalau sifatnya usul, dalilnya dari nas yang qat'i, maka kalau berbeda itu konsekuensinya keluar dari agama Islam. Contoh, permasalahan usul, sholat itu 5 waktu. Kok kalau ada yang menambah jadi 6 waktu berarti itu menyimpang. Kalau berbeda berarti keluar dari agama Islam. Sepakat ijma' ahlussunnah umat Islam, penutup Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Perkara usul itu. Tetapi ketika ada yang mengatakan ada nabi, sekarang ada nabi-nabi palsu, liyain ada ketika itu Ahmadiyah, Firza, Ghulam Ahmad dan sebagainya. Nah, itu menyelisihi dalam perkara yang usul. Jadi kalau berbeda, maka yang berbeda itu keluar dari ajaran agama Islam. Jadi kita harus tidak masalah kalau masalah cuma masalah kunut atau tidak. Adzan subuh itu pakai as-sholatu khairun minan naum apa tidak dan sebagainya. Jadi landasannya paham ya, landasan yang pertama. Nah, sekarang kita ingin membahas apa itu tarjih. Biar kita paham nanti kenapa Muhammadiyah pendapatnya seperti ini. Karena Muhammadiyah punya pandangan yang berbeda antara pendapat tarjihnya Muhammadiyah dengan ulama-ulama yang dulu. Kalau tarjih ulama dulu itu adalah fayajibut tarjih 'inda ta'arudi bainal adillah lil amali bil aqwal. Ketika ada dalil yang nampaknya bertentangan, maka wajib dirojihkan, dikuatkan salah satunya dan harus dipilih yang diamalkan itu yang paling kuat. Ada dalil nampaknya bertentangan, itu ya. Contoh tadi, Nabi melarang mengucapkan sayyid. Yang satu, Nabi membolehkan mengucapkan sayyid. Nampak secara dohir bertentangan. Maka dalam salah satu kasus, maka harus digali lagi hukumnya, dirojihkan supaya nanti terlihat mana dalil yang lebih kuat.
Itu tarjih kalau menurut ulama-ulama dulu. Tapi kalau bagi Muhammadiyah, tarjih itu bukan hanya sebatas memilih dalil yang berselisih, dipilih satu yang paling kuat, tidak. Tetapi kalau bagi Muhammadiyah, tarjih itu adalah maknanya sudah ijtihad. Jadi maknanya Muhammadiyah itu adalah pencurahan daya kemampuan semaksimal mungkin oleh seseorang atau sejumlah ahli hukum guna menemukan menggali hukum syarak praktis dari dalil-dalilnya. Tampaknya tarjihnya Muhammadiyah itu bukan hanya menyelesaikan dalil yang bertentangan, tetapi semua perkara agama itu dirojihkan menurut pandangan Muhammadiyah. Jadi masalah akidah, masalah muamalah, masalah ibadah, masalah duniawiyah itu semuanya dipilih, dirojihkan oleh Muhammadiyah. Nah, nanti kita sebutkan contoh-contohnya biar apa lebih paham. Nah, setelah itu ini Pak, kita memahami produk Muhammadiyah. Produk Muhammadiyah, satu ada wacana, ada produk fatwa, dan ada produk putusan. Kalau wacana itu sifatnya masih personal bapak-bapak Muhammadiyah. Contoh, sebelum ada keluar fatwa tidak boleh Jumat online. Karena memang sebelum keluar fatwa itu ada bapak-bapak Muhammadiyah yang melaksanakan jumlah online, sholat online. Bahkan sampai sekarang masih. Guru saya juga, kalau pernah dengar Prof. Wawan Abdul Wahid, itu beliau dengan sudah menggali hukumnya menyatakan boleh sholat Jumat secara online. Jadi beliau khotbah di masjid, imamnya beliau juga di masjid, jamaahnya di rumah. Beliau mengatakan boleh. Bahkan kadang beliau jadi imam dan juga khotbahnya itu juga di rumah. Tetapi maka ketika itu pendapatnya masih per orang, maka itu namanya wacana. Tidak boleh kemudian serta-merta dikatakan ini pendapat Muhammadiyah. Makanya Prof. Wawan meskipun melaksanakan Jumat online sampai sekarang, beliau tetap mengatakan ini pendapat saya, bukan pendapat Muhammadiyah. Meskipun ya beliau termasuk di majelis pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu wacana, jadi baru perorangan. Naiknya lagi ada fatwa. Kalau fatwa itu sifatnya ada persoalan, masyarakat itu bertanya. Persoalan itu disampaikan ke majelis tarjih. Maka majelis tarjih ada agenda rutin setiap sepekan sekali hari Jumat ada sidang fatwa guna menanggapi, menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Nah, ini di sini maka kita dulu di PUTM di semester 5 ada praktek ijtihad. Jadi di semester 5 kita disodori masalah-masalah. Kalau saya dulu masalah zakat properti, teman saya masalah nyadran. Di sini ada nyadran nggak Pak? Nyadran itu kayak kalau ada mau maulid Nabi itu orang-orang masak ingkung. Atau itu nggak pada sini Pak? Ayam yang masih utuh gitu loh Pak. Ayam yang belum dipotong-potong. Apa namanya? Singgang ayam. Itulah. Kalau di bahasa Jawa kan ingkung. Saya ini mikir, saya 2 bulan di sini kok belum keluar logat Sumatera Minang ya. Fatwa itu. Jadi kalau Maulid Nabi itu mereka membuat apa tadi? Singgang ayam gitu. Buat makanan, lapis, cemilan sebagainya. Nanti mereka berkumpul di kuburan, doa-doa bareng-bareng. Dan nanti ada orang-orang yang pakai apa bahasanya? Tenggok kalau tenggok apa Pak bahasanya? Serban apa?
Pokoknya tempat itulah gitu ya. Untuk kesana untuk meminta-minta. Jadi ketika sudah selesai doa, sudah mereka nanti yang ngambil bagian paha, bagian kepala dan sebagainya. Tapi prakteknya di kuburan dan sebagainya. Nah, itu di semester 5 itu kita diberikan suruh mengerjakan itu, di semester 6 nanti disidangkan. Maka hasil sidang itu sekarang sudah sampai 8 jilid tanya jawab Muhammadiyah. Maka kalau sifatnya fatwa yang ada di tanya jawab Muhammadiyah jilid 1 sampai jilid 8 itu sifatnya belum mengikat. Sifatnya hanya pemikiran pimpinan majelis tarjih menjawab masyarakat. Ya, belum mengikat. Tetapi ketika itu kemudian sudah dibawa ke Munas, sudah hasil Munas itu sudah ditanfid, diputuskan ini bukan hanya pendapat tarjih, tapi ini pendapat dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka ketika sudah menjadi keputusan Muqarraratul Tarjih atau Muqarraratul Muhammadiyah, maka itu yang sudah mengikat untuk semua anggota dan warga Muhammadiyah. Kalau wacana perkurangan jelas tidak belum mengikat. Fatwa-fatwa yang sudah 8 jilid itu tidak mengikat. Tetapi ketika sudah himpunan putusan tarjih sudah jilid berapa? 3. Tetapi kita seringnya yang melihat cuma jilid 1 dan jilid 3. Karena memang yang jilid 2 sama asal kita sedang ditarik dan ditinjau lagi hadis-hadisnya. Karena di sana ternyata dulu banyak mengutip hadis dari Imam Syafi'i, dari musnadnya Imam Syafi'i, maka sedang dicek lagi. Maka kalau mau beli mungkin di mana di toko Muhammadiyah itu jilid 2 tidak ada ya, adanya jilid 1 dan jilid 3. Maka ketika kita bahas seperti ini sebenarnya ini juga mengikat. Jadi putusan Muhammadiyah tentang toharoh, tentang sholat, tentang penggunaan hisab itu sifatnya mengikat. Nah ini menarik tentang ikhtilaf tadi. Salah satu ciri-ciri ulama Muhammadiyah itu harus menguasai ilmu hisab. Bukan hisab bukan. Hisab ilmu falak itu. Dalilnya itu sama, yang dipahami oleh keluarga saudara kita Nahdien itu sama. Ya, hadisnya gimana Pak? Ustaz, hadisnya sumu liru'yati waftiru liru'yati. Berpuasalah karena melihat ru'yah, melihat hilal. Kalau hilal itu bulan di awal bulan itu namanya hilal. Dan berbukalah, berlebaranlah ketika melihat ru'yah. Bagi orang-orang yang tekstualis memang harus secara teks. Ru'yah itu ya dengan binadir, jadi harus melihat. Makanya yang berpandangan ru'yah itu harus secara kasat mata, harus melihat ada saksinya. Yang mereka tidak memakai hisab, karena dulu pun Nabi mencontohkan dengan ru'yah. Tetapi bagi Muhammadiyah ini yang Muhammadiyah sudah modern dibandingkan dengan yang sebelumnya. Muhammadiyah menafsirkan liru'yati, melihat itu bukan hanya melihat dengan kasat mata, tetapi melihat dengan ilmu. Nah, yang satu memaknai liru'yah itu harus dengan mata, tetapi kalau Muhammadiyah karena kita dianugerahkan ilmu, maka ketika menafsirkan liru'yah ini bukan hanya melihat dengan mata, tetapi melihat dengan ilmu. Maka ketika ngaji falak saya dengan dosen saya, itu saya disuruh mengecek lebaran tahun 2034. Itu saya dulu bisa. Jadi sekarang sudah lupa. Karena ilmu hitung-hitungan itu luar biasa. Nah itu ikhtilaf ya. Dalilnya sama, cuman satu saudara kita memahami ru'yah itu ya harus dengan pandangan mata, karena Nabi dan para sahabatnya memang dulu mencontohkannya dengan pandangan mata. Tapi bagi Muhammadiyah, sekarang itu udah modern kok.
sudah banyak ilmuwan, teknologi sudah canggih, maka menafsirkan ru'yah itu bukan hanya dengan mata, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Jadi bisa dihitung dulu Nabi tahun sekian, lebaran tahun tanggal berapa, di jam berapa, itu bisa dilacak oleh ilmu falak itu. Nah itu. Jadi tadi paham apa tadi Pak Bu? Yang pertama, produk Muhammadiyah ada wacana. Sifatnya itu masih internal atau perorangan dari bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah. Atasnya lagi ada fatwa. Itu sifatnya solutif untuk menjawab pertanyaan di masyarakat. Yang paling atas ada yang sudah ditanfikkan dan menjadi keputusan. Nah, yang sudah ditanfikkan itulah yang dimasukkan dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 1, 2 dan jilid 3. Maka kalau kita warga Muhammadiyah kalau ngaji keputusan ya seharusnya memang kita amalkan. Tapi yang menarik lagi, sama-sama manhajnya tarjihnya Muhammadiyah, tetapi kadang antar PWM, antar PDM itu juga kesimpulannya itu hukumnya juga berbeda. Di Jawa Tengah, di Jogja, ketika takbir zawahid Idul Fitri itu ada Allahu Akbar. Takbir zawahidnya 5 dan 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Jawa Tengah dan Jakarta. PWM Jawa Timur takbir zawaidnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbir zawaidnya tidak dengan mengangkat PWM Jawa Barat tidak menggunakan takbir zawaid. Nah itu sebenarnya problem juga. Artinya memang masalah tarjih ini memang harus benar-benar disosialisasikan. Cuman untuk yang Jawa Barat itu memang sudah dibolehkan mengambil pendapat yang tidak sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak usah menggunakan takbir zawahid. Kalau di sini takbir zawahidnya gimana? Angkat tangan ya. Besok ada orang, besok bapak-bapak ini silaturahmi ke Jawa Barat. Ternyata itu tadi, itu masalah ikhtilaf. Selama ada dasarnya, ketika berbeda wajib kemudian memberikan toleransi. Nah, sekarang karena seperti ini, satu problemnya banyak warga Muhammadiyah yang tidak percaya dengan produk Muhammadiyah, atau banyak orang yang bukan Muhammadiyah belum pernah belajar tarjih Muhammadiyah sehingga sering mengkritik dan menyalah-nyalahkan produk Muhammadiyah. Nah ini kita sampaikan ya, perkara dalam masalah agama, masalah ibadah saja ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 7:04. 10 lagi. Masalah ibadah ini terakhir. Karena toharoh masalah ibadah ini ya. Ibadah menurut Muhammadiyah, al-ibadatu hiya taqarrubun ila Allah bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi wal amala bima udhina lahu bi syar'i. Ibadah bagi Muhammadiyah itu adalah ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, satu dengan menjalankan perintahnya, kita sholat, kita puasa, kita haji, berbakti kepada orang tua, itu ibadah. Yang kedua, wajtinabi nawahihi, tidak memakan yang haram, menjauhi riba, tidak membunuh dan sebagainya, itu ibadah. Wal amalu bima udhina bihi syari'. Nah, kadang beberapa ulama atau beberapa kelompok ibadah itu pokoknya yang diperintahkan sama yang disuruh menjauhi. Muhammadiyah menambahkan dan segala sesuatu yang itu diizinkan oleh syariat. Maka tambahannya wahya amatun wa khosatun, ibadah itu ada yang umum dan ada yang khos. Saya buka dari yang umum, dari yang khos. Ibadah yang khos itu ma haddadahu syari' fiha bi juz'iyyatihi wa hay'atihi wa kaifiyatihi mahsusatin. Kalau ibadah yang khos itu
Bagaimana caranya, seperti apa sudah dicontohkan. Ibadah mardho itu ibadah yang khusus. Adzan, sholat, puasa, haji, umroh, zakat, itu berarti masuk ibadah yang khusus. Tidak boleh ada kreativitas. Nah, Muhammadiyah menambahkan ada ibadah yang sifatnya umum. Kullu amalin udhina bihi syari'. Mungkin ibadah yang tidak ada perintahnya, sama tidak ada larangannya, tetapi prinsipnya karena tidak ada larangan, tidak ada perintah, ketika dilaksanakan yang penting tidak melanggar batasan-batasan syar'i. Karena ketika hanya memahami ibadah itu hanya sekedar perintah dan larangan, inilah yang dipahami saudara-saudara kita. Ada yang mengadakan pengajian ini itu sudah dianggap bid'ah. Baru Maulid Nabi, kita nggak mungkin merayakan Maulid Nabi, sholawat-sholawatan sebagaimana saudara-saudara kita. Kita tidak mengamalkan, tapi kita harus jujur dalam sikap hukum. Muhammadiyah dalam masalah Maulid Nabi, pendapat Muhammadiyah ada 3 di sini ya. Jadi bukan ditanya jawab Muhammadiyah jilid ke berapa saya lupa, 5 kalau tidak salah. Sifat dari ibadah am itu adalah ijtihad Islam. Contoh, ngaji seperti ini ba'da maghrib dikhususkan setiap hari Senin. Ada contoh dari Nabi? Tapi insya Allah ibadah enggak? Ibadah. Maka ketika ada masalah maka boleh dilaksanakan. Sholat tarawih Nabi tidak mencontohkan kemudian jamaah, karena Nabi sholat tarawihnya dulu nggak jamaah di rumah. Umar bin Khattab karena ijtihad akhirnya kemudian dikumpulkan jamaah. Ada yang mengatakan Umar bin Khattab bid'ah. Di zaman Utsman bin Affan karena saat itu masa lebih banyak. Kalau zaman Nabi sholat Jumat adzan cuma sekali, tetapi di masa Utsman bin Affan adzan menjadi 2 kali. Bahkan dalam Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu gaya Syekh Al-Surani itu bisa ada pendapat zaman Utsman itu sampai 3 kali adzan. 1 kalau 2 kali katakanlah adzan untuk takbir, ini sudah mau waktu Jumat. Yang kedua ini adzan mau sholat Jumat. Itu nggak ada contoh dari Nabi. Tetapi ada masalah di sana. Maka Muhammadiyah masalah Maulid Nabi ini mengatakan, iya, ini perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Tetapi ketika dilaksanakan mendatangkan keutamaan, maka boleh dilaksanakan. Orang berkumpul mengingat Nabi, mengingat perjuangan Nabi, mengingatkan untuk bersolawat, bagaimana kemudian dakwah Nabi, itu ada masalah, jadi boleh. Tetapi ketika dilaksanakan kok mengundang kemaksiatan, mengundang kesyirikan, itu yang tidak boleh. Kalau melaksanakan Maulid Nabi kok ada kesyirikan, kemaksiatan, mending tidak usah dilakukan. Tetapi bagi Muhammadiyah, tetapi ketika ada maslahat, maka boleh dilaksanakan. Jadi meskipun nggak jadi pengamal, tapi Muhammadiyah jujur. Ini memang nggak ada contoh dari Nabi. Tetapi ketika dilaksanakan kok ada masalahnya, ya tidak apa-apa. Ini bukan hanya pendapatnya Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU ketika itu berfatwa pada zamannya haram Maulid Nabi. Kenapa diharamkan? Karena ketika itu orang mengadakan Maulid Nabi bil munkar, diiringi dengan sesuatu yang mungkar. Mereka memutuskan Nabi, melebihi makom Nabi, dan kemudian mereka mengaku-ngaku Nabi. Jadi manggil Nabi itu kayak manggil setan gitu. Maka Kiai Hasyim Asy'ari itu kemudian mengharamkan. Yang terakhir masalah musik. Nah, ini ya. Saudara kita dengan secara tekstual haram. Musik itu haram.
Kalau musik itu haram, alarm HP itu ya haram. Nah itu berarti apa yang ada di HP itu haram. Musik itu apa? Sesuatu yang memunculkan bunyi. Jadi klakson itu kan musik harikati. Maka sikap Muhammadiyah, musik itu atau nyanyian hukumnya relatif, tergantung. Kalau memang ada keutamaan tadi, bisa jadi mustahab, ada kebaikan. Tetapi kok melalaikan syair-syairnya itu ada kemaksiatan, itu tidak boleh. Nah itu sedikit untuk pendahuluan. Insya Allah karena ini sebulan sekali rutin, jadi kita perlahan-lahan, jadi sedikit-sedikit kita memahami bagaimana sudut pandang Muhammadiyah dalam mengambil hukum, terutama dalam masalah ibadah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang